Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-98 tanggal 26 Juni 2022 kita edisinya podcast. Hari ini kita kedatangan tamu namanya Ruli Mauliadani. Assalamualaikum Rul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan saya perkenalkan sedikit bahwa Ruli Mauliadani adalah seorang PNS di Kemenpora ya. Iya, betul. Dan kesehariannya juga dia seorang pelatih cabang olahraga Anggar ya. Oke, langsung kita ngobrol aja nih Rul ya. Oke, siap. Infonya ini baru menjadi seorang pelatih. Iya. Boleh diceritakan ya nih Rul? Ya, kalau pelatih ini baru terakhir jadi atlet itu di 2015. 2015. Setelah itu pensiun jadi atlet. Terus diperbantukan sebagai pelatih untuk persiapan Prapon dan Pon di Papua. Oke. Jadi awalnya itu dari orang tua sih kalau kenal Anggar itu. Kenal Anggar dari orang tua. Orang tua itu pelatih dulu, pelatih Anggar juga di Sumatera Selatan. Oh, pelatih juga orang tuanya ya, keren ini ya. Kita ini 6 saudara, 5 itu atlet Anggar awalnya tuh. Wah, mantap. Ini boleh diceritakan ini Rul? Boleh, silakan. Ya, jadi 5 atlet Anggar. Jadi papa itu atlet di Jawa Barat waktu itu, sebagai atlet. Terus dia pindah ke Palembang, buka Anggar di Palembang pada tahun 86. 86. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan akhirnya turun ke kita-kita, jadi nerusin papa sebagai pelatih juga. Oke, sebelum menjadi atlet tentu banyak prestasi dari seorang Luli. Ya. Bisa diceritakan ini? Semasa jadi atlet sih prestasi itu di PON ya, di PON itu pernah mendapatkan 6 kali medali emas. Itu boleh disebutkan itu? Ya, di PON PON Palembang 1 medali emas waktu itu, 2004 ya. Oke. PON 2008 di Kalimantan Timur 2 emas. Iya. PON di Riau 2012 2 emas, dan terakhir PON di Jawa Barat 2016 1 emas. Oke, saya baca juga ini di profilnya ada 5 kali emas di Kejurnas. Iya. Boleh disebutkan di antaranya itu? Iya, tahun 2002 pertama kali emas Kejurnas di Bandung, terus 2005 juga emas, 2003 emas, dan 2009 sama 2010 juga emas itu. Pernah mewakili Indonesia juga untuk SEA Games? Ya. Ya, boleh diceritakan tahun berapa aja itu dan dapat medali apa itu, Rul? Ikut SEA Games sih dari tahun 2003 ya, cuman baru dapat medali di tahun 2005. 2005 dapat medali perunggu, terus di 2015 baru naik ke medali perak. 2005 tadi di Filipina ya? Iya, Filipina. Oke ya, selama menjadi pelatih. Nah, ini tentu walaupun baru sekali mewakili Sumsel di PON ya, tentu ada prestasi. Bisa diceritakan, Ruli? Ya, jadi setelah selesai SEA Games 2015 itu saya memutuskan untuk pensiun jadi atlet. Akhirnya saya beralih untuk sebagai pelatih. Ya. Dan di situ saya mulai ngebina atlet untuk persiapan PON di Papua. Nah, sebelum PON di Papua itu kita ada dulu Prapon. Ya. Ada dulu Prapon, kita di sana meloloskan 8 orang atlet. 8 orang atlet. Lanjut setelah itu di PON Papua tahun 2020 kemarin kita berhasil mendapatkan 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Bagaimana minat anak muda Sumsel untuk dunia Anggar ini sendiri, Ruli? Untuk sekarang sih ya lumayan digemarin ya sama anak-anak muda di Sumsel, khususnya di Palembang. Ya, kenapa itu? Ya sekarang pertama Anggar itu termasuk salah satu cabur unggulan di Sumatera Selatan. Dan yang kedua juga mungkin pengaruh ada film drama Korea yang menceritakan kemarin itu tentang sejarah atlet Anggar. Jadi ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya juga. Jadi banyak yang berminat dan datang ke tempat latihan untuk ikut bergabung di tempat latihan gitu. Ada syarat-syarat tertentu nggak untuk menjadi seorang atlet Anggar ini, Ruli? Syarat khusus sih nggak ada ya. Yang penting mereka mau berkemauan keras dan mau capek gitu loh. Karena proses untuk menjadi seorang juara itu nggak ada yang harus latihan rutin ya? Harus latihan rutin. Tiap hari latihannya nih, Rut? Latihan dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita rest. Di mana tempat latihannya nih, Rul? Ya, kita latihan Senin sampai Jumat di Gor Dempo di Jakabaring Sport City. Dan ketemu Ruli nanti ya, seorang pelatih pasti, ya, pasti akan dibina dengan bagus ya. Dan ngomong-ngomong tentang
dunia anggar ya. Cabur anggar ini adalah unggulan yang menghasilkan banyak emas ya. Ya, di yang tiap pon kita selalu menyumbang medali emas. Benar ini infonya, Ruli. Tiap pon Bisa diceritakan itu tentang cabur unggulan untuk Sumsel ini? Iya, jadi kita ini termasuk salah satu cabur yang diunggulkan dari setiap pon dari 2004 sampai kemarin terakhir 2020 kita selalu menyumbangkan medali emas buat Sumatera Selatan. Tentang perhatian pemerintah sendiri untuk dunia anggar ini, Ruli, silakan. Ya, untuk pemerintah provinsi ini tentunya ya. Ya, pemerintah provinsi perhatiannya selama ini kita cabur unggulan, cuman kita masih latihannya masih numpang. Jadi numpang kalau di mana itu? Ya menumpang di Gor Dempo itu kan gornya bulu tangkis dan gor komersil. Ya. Jadi setiap ada event di sana kita selalu libur latihan. Jadi ada event apa yang dipakai, gedung itu sering dipakai buat event-event olahraga lain atau event-event banyak ke event di sana, kita pasti libur latihan. Mengalah ya? Kita mengalah karena kita numpang. Ada harapan tertentu untuk kondisi ini, Ruli? Ya, harapannya sih pengen kita punya gedung sendiri ya, karena kita cabur unggulan dan setiap tahun ya kita selalu menyumbang medali. Nah, kita berharap kita punya gedung sendiri dan kita bisa lebih fokus lagi untuk meningkatkan prestasi cabur anggar ini ke depannya. Tentang anggaran dan bonus untuk cabur anggar sendiri dari seorang pelatih, bagaimana pendapat Ruli? Ya, ini kemarin juga sempat ramai masalah bonus ini karena ya terlalu jomplang ya, terlalu jauh antara atlet dengan pelatih, itu nominal itu terlalu jauh dan ini juga jadi perdebatan kemarin sempat ramai juga karena daerah lain tidak seperti itu gitu loh. Kita bandingkan dengan daerah lain tuh mereka nggak jauh beda antara bonus atlet dan bonus pelatih, sedangkan di kita sendiri jauh sekali gitu. Makanya ya kita berharap ada harapan tertentu untuk pemerintah provinsi. Tolong lebih perhatikan lagi karena atlet tidak akan bisa juara tanpa adanya pelatih. Tentang nominal bonus nih, Rul. Ada harapan tertentu dari seorang Ruli? Ya, saya harap sih kedepannya untuk masalah bonus ini ya mudah-mudahan bisa gitu loh untuk kayak kemarin pertama dinaikkan, kedua juga masalah pajak itu kalau bisa ditanggung sama pemerintah gitu loh. Nah, karena berkaca pada daerah lain seperti DKI, Jawa Barat, mereka itu bonus semua bulat dapat segitu tanpa dipotong pajak karena pajak ditanggung sama pemerintah daerah mereka. Oh, ini harapan tertentu dari Ruli ya. Iya. Dan untuk atlet-atlet juga mungkin ya. Betul, Oke, kita bicara tentang prestasi Ruli lagi nih ya. Siap. Mungkin yang paling mengesankan selama bertanding di mana ini, Ruli? Mungkin waktu di PON di Kalimantan Timur ya. Iya. Kenapa itu? Di situ kita itu udah hari ketiga waktu itu kontingen Sumatera Selatan belum memperoleh medali. Tiba-tiba hari keempatnya medali pertama dan emas itu ya dari saya gitu langsung dapat. Oh, keren. Jadi surprise ya. Surprise. Makanya begitu kita dapat emas langsung jadi di berita media tuh jadi inilah kita. Medali pertama untuk Provinsi Sumsel. Emas pertama dari emas pertama untuk Provinsi Sumsel ya. Kemudian bicara tentang suka dan duka atlet anggar. Mungkin bisa Ruli ceritakan dari dukanya dulu nih. Ya, dukanya sih ya biasa standar lah ya, keterlambatan uang pembinaan, terus keterlambatan alat karena pernah kita kejadian seminggu lagi mau bertanding, alat belum juga datang gitu loh. Sedangkan itu kan harus disesuaikan dengan kondisi tangan kita kan harus setangan, kelenturan senjata juga harus diperhatikan. Itu sih kendala-kendala yang dukanya di situ yang. Kalau sukanya? Ya sukanya kita bisa berangkat ke luar negeri gratis. Wah, keren. Berangkat keliling Indonesia mengikuti banyak pertandingan ya. Keliling dunia kita. Negara mana saja yang pernah disinggahi oleh Ruli selama menjadi atlet anggar? Banyak sih ya. Di antaranya aja. Di Eropa sih ya ada Ukraina, Jerman, sama Yunani. Boleh disebutkan dalam rangka apa itu? Biar penonton Lensa Kalau di Eropa tuh kita waktu itu persiapan SEA Games 2011. Kita tur Eropa di situ, sekali ikut kejuaraan juga di sana. Jadi kejuaraan di sana training camp di sana. Di Ukraina, terus ikut kejuaraan di Athena, ikut kejuaraan lagi di Jerman. Wah, banyak sekali. Baru ke Cina kita, terus juga kejuaraan Asia juga di Korea. Gitu. Wah, begitu banyak ya perjalanan dari seorang Ruli. Ngomong-ngomong soal alat ya, di depan kita ini Ruli bawa alat untuk cabur anggar ya. Iya, betul. Boleh diperlihatkan ke penonton Lensa NSN, Ruli? Ya. Alat apa ini namanya ini?
Anggar ini ada 3 jenis senjata, ya, sabel, floret, dan dehen. Dan yang saya bawa ini adalah jenis senjata sabel. Ya. Kalau di Anggar jenis senjata sabel itu nomor yang paling bergengsi, karena paling seru peminatnya, paling seru nontonnya, karena dia bermain dengan kecepatan dan penuh dengan teriak-teriakan kita main itu. Oh, seru jadi ya? Seru, jadi ini paling bergengsi di nomor sabel ini. Dan ini pegangan Ruli ya? Ya, ini spesialis saya. Alat lainnya ada yang bisa dikenalkan Ruli? Oh ya, ini silakan Ruli. Ini pelindung kepala atau masker namanya. Iya. Ya, ini masker ini udah teruji, jadi nggak mungkin bisa tembus sama pedang Anggar. Ya, karena ini udah ini. Dan ini apa namanya ini, Rul? Ini masker. Oh, masker namanya ya? Ini masker buat pelatih. Jadi dia ada pelindung ini ya. Kalau masker buat atlet dia warnanya abu-abu, metalik. Oh, beda ya? Beda ya. Dari khusus pelatih karena dia ada ini kan buat kontrol parangannya. Jadi terasa ini karet dari karet. Dan ini sarung tangan juga. Ini juga untuk pelindung juga ya. Tangan juga biar kita lebih safety lagi. Oke, tim kreatif bisa dikasih tempat untuk Ruli menunjukkan aksinya. Oke, penonton Lensa SN, ini aksi dari Ruli Mauliadani untuk cabang olahraga Anggar. Silakan Ruli. Penonton Lensa SN, saya bacakan sedikit profil dari Ruli. Dia pernah meraih 6 kali emas di PON, kemudian 5 kali emas di Kejurnas, kemudian dia juga pernah mendapatkan perak di SEA Games 2015 di Singapura, kemudian pernah juga meraih perunggu SEA Games 2005 di Filipina. Oke, mantap Ruli. Terima kasih. Oke, ini adalah aksi lain dari Ruli Mauliadani, pelatih dari cabang olahraga Anggar. Pria kelahiran Bandung 2 Maret 1977 ini mengatakan minat anak muda Kota Palembang untuk menekuni dunia Anggar semakin tinggi, terutama sejak adanya demam drama Korea. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Ruli bahwa cabur Anggar adalah cabur unggulan untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dan siapa yang berminat untuk menekuni dunia Anggar, silakan datang ke tempat latihan di Jakabaring. Untuk penilaiannya sendiri bagaimana nih, Rul? Untuk penilaiannya tiap senjata itu sasarannya, pertama sasarannya itu berbeda-beda. Ya, kalau kayak sabel ini dia sasaran yang sah yang dihitung poin itu dari pinggang ke atas sampai ke kepala ke tangan itu dihitung sah. Dan semua poinnya cuma satu dapatnya. Satu. Jadi kalau kena kepala tetap dapat satu, kena tangan dapat satu, kena badan dapat satu. Dan itu dihubungkan dengan sensor ya? Ya, alat ini ada kabel disambungkan ke kabel sensor, begitu ada ini kontak langsung nyala lampu. Dan langsung ada tambahan angkanya? Tambahan angka setelah diputuskan oleh wasit dulu. Wasit, gitu? Wasit memutuskan siapa yang dapat poin baru angka. Dia kan pakai megang remote wasit itu. Wasit megang remote ntar buat skornya ditambahin sendiri. Wasit yang menentukan ya? Wasit yang menentukan. Dukungan keluarga sendiri bagaimana, Rul? Ya sangat support ya, sangat support keluarga ini, terutama waktu pertama kali ikut Anggar tuh ya kedua orang tua tuh selalu dukung apapun ini. Jadi emang kita banyak yang kita korbankan gitu loh. Waktu kita bermain, waktu kita untuk ini juga banyak kita korbankan. Latihan untuk latihan. Nah, setelah berkeluarga itu yang paling berat itu meninggalkan keluarga, sering pergian keluar kota nih. Bagaimana? Pernah kejadian itu anak pertama itu baru lahir 1 minggu udah ditinggal ke Jerman waktu itu. Berapa bulan itu? 3 bulan. Jadi pulang-pulang udah bisa merangkak dan nggak kenal gitu loh tuh pulang-pulang karena seminggu kita baru lahir seminggu kita tinggal ke Jerman waktu itu 3 bulan. Dan boleh diceritakan peran keluarga sendiri untuk support selanjutnya? Ya tetap mensupport ya. Emang saya ceritakan dari awal konsekuensinya nikah sama atlet dan ini sama kayak tentara gitu, pasti ditinggal terus gitu. Dan alhamdulillah keluarga sangat mensupport dan mendukung ini. Oke ya. Ruli, kita udah di akhir obrolan ya. Biasanya di ujung obrolan kita ada pesan-kesan atau harapan dari tamu yang hadir. Mungkin karena Ruli di dunia Anggar, harapannya Ruli sendiri untuk dunia Anggar di Sumsel. Silakan Ruli, kameranya di sana. Harapan kita sebagai cabur unggulan ya di Sumatera Selatan, kita berharap
apa namanya, harapan kita nih pengen punya gedung latihan sendiri gitu loh harapan kita. Tentang Jadi, anggaran mungkin? Ya anggar juga, masalah peralatan juga. Iya. Peralatan juga, dan yang pasti yang paling ini dulu sih sudah ada wacana akan dibangunkan gedung anggar, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya juga gitu loh. Oke Ruli, terima kasih obrolannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.